Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman, penyuluh agama Islam non-PNS dari Kecamatan Taliwang. Alhamdulillahil malikid dayan, al-karimil manan, ar-rahimur rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam, wa ashkuru ala al-khairi wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmatku, maka kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tercinta, dan juga kepada pengikut-pengikut beliau yang sampai akhir ini masih istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit mungkin kultum, bisa dikatakan kultum, yaitu dengan tema Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman-Nya, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Allah telah menciptakan bumi dan langit. Ada malam dan siang, ada terang dan gelap, ada laki-laki dan perempuan. Jadi memang Allah itu sudah menyiapkan, sudah menciptakan segala sesuatu ini ada pasang-pasangannya. Nah, sebagaimana pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan, bahwa pertanyaan ini isilah titik-titiknya, isilah titik-titik dan dijawab dengan jujur dan cepat. Jawab dengan benar dan cepat. Pertanyaan pertama yaitu Allah menciptakan tertawa dan titik-titik. Pertanyaan kedua yaitu Allah itu mematikan dan titik-titik. Pertanyaan ketiga, Allah itu menciptakan laki-laki dan titik-titik. Dan pertanyaan keempat, Allah itu memberikan kekayaan dan titik-titik. Nah, bagaimana jawabannya? Pasti gampang. Ya, gampang. Nah, sebagian besar jawaban ternyata memang benar, tapi itu hanya untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja.
Sedang untuk jawaban yang nomor 4, ternyata jawaban kita mayoritas pasti menjawabnya salah. Kenapa? Sekarang mari kita bahas. Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab. Pertanyaan pertama itu tadi apa? Allah menciptakan tertawa dan menangis. Ya kan? Nah, ini pasangannya tertawa itu ya menangis. Dan yang kedua pertanyaannya itu Allah itu mematikan dan menghidupkan. Jelas ada hidup, ada mati, ada kematian, ada kehidupan. Pertanyaan ketiga yaitu Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Jawabannya perempuan. Jelas ada positif dan ada negatif gitu ya. Nah, dan yang keempat pertanyaan itu Allah itu memberikan kekayaan dan titik-titik. Tapi bagaimana dengan jawaban nomor 4 ini? Apakah benar jawabannya adalah kemiskinan? Nah, rata-rata kita akan menjawab Allah itu memberikan kekayaan dan kemiskinan. Karena pasangannya kekayaan itu adalah kemiskinan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat dulu rangkaian firman Allah dalam surat An-Najm ayat 43-45 dan ayat 48. Yang pertama, jawaban yang pertama yaitu Allah menciptakan tertawa dan menangis. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surah An-Najm ayat 43. Yang pertanyaan kedua yaitu qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wa annahu wa amata wahya. Dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. An-Najm ayat 44. Nah, untuk jawaban yang ketiga yaitu wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Quran surah An-Najm ayat 45. Nah, untuk jawaban yang nomor 4 itu tadi qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran surah An-Najm ayat 48. Kenapa Allah tidak mengatakan wa annahu wa aghna wa miskin? Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kemiskinan. Dalam ayat ini, dalam surat An-Najm ayat 48 ini Allah mengatakan Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Bahwa ternyata Allah itu tidak memberikan kita kemiskinan. Ya, jadi jawabannya Allah memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Ternyata kita selama ini selalu berburuk sangka kepada Allah. Iya kan? Sesungguhnya Allah itu hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan, seperti yang telah kita sangkakan selama ini. Ternyata yang menjadikan atau menciptakan kemiskinan itu diri kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Oh, saya nggak ada uang, saya miskin, saya nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Itu terbentuk, termindset dalam otak kita, ini dalam pola pikir kita. Ini bahwa kita ini miskin, orang miskin. Padahal Allah berikan kita itu serba kecukupan. Itulah hakikatnya. Mengapa orang-orang yang pandai bersyukur itu, walaupun hidup cuma pas-pasan, tapi masih tetap bisa tersenyum bahagia. Kita lihat orang-orang yang ada di luar sana banyak. Orang yang hidupnya miskin, duduk di pinggir jalan, tidak ada rumah, tidur di atas gerobak, tidur di bawah kolong jembatan. Kita lihat mereka bahagia, tetap tersenyum. Karena mereka apa? Mereka merasa cukup, merasa puas apa yang mereka miliki, merasa ada sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dan mengapa para koruptor bejat itu mereka korupsi? Karena dalam hidup mereka itu tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa qanaah, merasa puas dengan apa yang dimilikinya.
Mereka tidak merasa puas dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Makanya mereka korupsi. Sudah ada motor 3 di rumah, pengen beli motor lagi yang lebih gede. Sudah ada mobil, pengen beli mobil yang lebih mahal lagi. Sudah ada rumah, pengen beli rumah lagi di sana, di sini. Karena merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Tidak merasa cukup. Belum merasa cukup dia. Karena itu Allah memberikan kita, diingatkan oleh Allah bahwa aku ini yang memberikan kalian kekayaan dan kecukupan. Kalian merasa cukup saja hidup kalian. Wala in syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Tapi jika kalian kufur, tidak bersyukur, maka azabku amat pedih. Itu kata Allah dalam surat Ibrahim. Nah, untuk itu, mari pada diri saya pribadi dan kita semua, mari kita merasa dalam hidup kita merasa qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dengan segala hal. Untuk itu, sampai di sini dulu dari saya. Apabila itu benar maka itu datangnya dari Allah SWT. Jika itu salah maka itu datangnya dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum min kulli dhanbin wal khata'at. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.